Hai semua, di video kali ini gue bakal bahas tentang ketoasidosis diabeticum atau KAD. Nah, KAD ini apa sih? KAD adalah komplikasi metabolik dari diabetes mellitus yang ditandai dengan triad. Jadi ada karakteristiknya nih. Yang pertama ada hiperglikemia, yaitu kondisi di mana glukosa dalam darah kita tinggi. Yang kedua ada anion gap atau ada selisih antara kation dan anion yang nantinya bakal menyebabkan asidosis. Yang ketiga ada ketonemia. Nah, ini tuh artinya keton di dalam darah kita tinggi. Sebelum kita masuk ke patofisiologi KAD, kita harus mengetahui dulu tentang basic knowledge-nya tentang diabetes mellitus. Nah, DM adalah kondisi di mana glukosa dalam darah kita tinggi ya, sudah kita ketahui bersama. Nah, ini ada mekanismenya. Kalau misalnya kita dalam keadaan normal, sel beta pankreas bakal memproduksi si insulin. Nah, insulin ini bakal nanti berperan sebagai kunci yang nantinya bakal berikatan dengan reseptor yang ada di sel dan bakal membuka gemboknya nih guys. Jadi si glukosanya bisa masuk ke dalam sel, bisa diolah jadi sumber energi gitu ya. Kemudian kalau di diabetes tipe 1, sel beta pankreasnya ini nggak bisa menghasilkan si insulin ataupun bisa tapi jumlahnya sangat sedikit. Kenapa itu dia kayak gitu? Karena ada reaksi autoimun yang terjadi di pankreas sehingga sel beta pankreasnya ini ikut hancur. Jadi yang nggak ada insulin atau insulinnya mungkin dikit. Apa yang terjadi kalau insulinnya dikit? Yang nggak ada yang buka gembok sehingga glukosanya nggak bisa masuk ke sel. Terus yang kalau tipe 2, nah, kalau tipe 2 ini, sel beta pankreasnya bisa memproduksi insulin, tapi kenapa dia nggak bisa ngebuka? Karena si reseptornya ini, dia itu resistensi terhadap insulin, jadi dia kurang mengenali si kuncinya sendiri, sehingga apa yang terjadi kalau gembok ngenalin kunci? Ya kuncinya nggak bisa buka, sehingga glukosanya nggak bisa masuk juga. Nah, ini keadaan inilah yang menyebabkan dia hiperglikemi, jadi ya glukosanya muter-muter aja terus di dalam pembuluh darah, nggak masuk ke sel, jadi selnya kelaparan gitu. Oke, udah paham tentang diabetes mellitusnya, sekarang kita masuk ke patofisiologi KAD-nya. Oke, nah tadi di triad kan ada kondisi hiperglikemi ya, di mana sih ya darah glukosa ini nggak bisa masuk ke dalam sel, jadi dia muter-muter aja di pembuluh darah. Apa yang terjadi di selnya? Selnya nggak dapat glukosa ya, selnya kelaparan ya, nggak ada sumber energinya. Terus apakah tubuh kita diem-diem aja nggak dapat energi? Tentu saja enggak. Tubuh kita itu berusaha untuk mencari sumber energi lain. Nah, sumber energi lain dari tubuh selain glukosa yang terbesar apa guys? Ya betul, lemak. Jadi terjadi pemecahan lemak atau lipolisis. Bisa juga terjadi pemecahan yang ketiga, sumber energi kita ketiga yaitu protein, jadi proteolisis gitu ya. Kita bakal bahas lipolisisnya nih. Nah, terjadi metabolisme lemak. Jadi lemak itu dipecah sedemikian rupa, diolah buat menghasilkan apa? Ya, betul, menghasilkan energi untuk menggantikan si glukosanya ini gitu. Tapi saat dia diolah, dia itu menghasilkan produk sampingan namanya itu asam lemak. Asam lemak ini dikemanain nanti produk sampingannya bakal masuk ke pembuluh darah ujung-ujungnya nih ya. Masuk ke pembuluh darah dan nanti sampai di pembuluh darah dia bakal berikatan sama protein plasma namanya albumin. Setelah berikatan dia kemana? Wah, dia bakal diolah lagi. Tapi dia bakal dibawa ke liver buat diolah ya, ke hati. Bakal diolah menghasilkan apa aja dia? Menghasilkan trigliserid nih. Kemudian dia menghasilkan apa lagi? Asetil-CoA ya, asetil-CoA juga nih. Nah, asetil-CoA ini nanti bakal masuk siklus Krebs dan bakal diolah lagi untuk menghasilkan energi ya. Tapi sebelum jadi asetil-CoA ini, dia itu menjadi senyawa dulu. Namanya itu asetoasetil-CoA. Nah, ya asetil-CoA-nya jadi asetil-CoA, tapi si asetonya ini dia itu nantinya bakal terpecah dan menghasilkan produk sampingan. Produk sampingannya ini nih, guys, yang ini ya. Ya, yang garis putus-putus ini, itulah yang disebut benda keton. Benda keton itu ada dua, ada asam asetoasetik dan ada asam beta hidroksibutirik. Nah, benda keton ini sifatnya asam. Ini mau dikemanain nih benda keton? Apakah di liver terus? Ya enggak. Ujung-ujungnya dia itu dikeluarin ke pembuluh darah. Tapi sebenarnya karena tubuh kita itu bekerja sangat sangat efisien dan sangat mengolah sesuatu dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi walaupun dia benda keton ini dia masih bisa di-recycle lagi loh, masih bisa diolah lagi jadi ATP di otot. Ya guys. Asam asetoasetik nih bisa masuk siklus Krebs lagi buat diolah jadi ATP. Tapi karena dia jumlahnya banyak banget nih lipolisisnya terus-terusan ya, benda ketonnya juga banyak di pembuluh darah.
Apa yang terjadi? Karena sifatnya asam tadi gue bilang, harus dinetralisir. Apakah kita punya senyawa untuk menetralisir? Yaitu senyawa buffer, punya. Di pembuluh darah ada namanya NaHCO3 yang gunanya untuk menetralisir si benda keton yang sifatnya asam ini ya. Gimana mekanismenya? Si natriumnya bakal berikatan sama benda ketonnya nih, kalau dilihat ya. Dan si HCO3-nya ini nanti bakal dipecah jadi H2O dan CO2. Nah, H2O-nya dikemanain? H2O-nya bakal ikut kebuang lewat urin, dan CO2-nya kan nanti ini banyak banget ya. Dia ini berusaha menetralisir yang jumlahnya sifat banyak banget, sangat banyak. CO2-nya nanti bakal menumpuk dan bakal ngirim sinyal ke paru-paru. Woi, ini CO2-nya ada banyak banget di pembuluh darah kita, keluarin dong. Terus paru-paru ngapain ya? Hiperventilasi lah, dia napasnya jadi cepet. Usaha buat ngeluarin CO2 yang menumpuk. Makanya kalau di KAD ada namanya pola napas yang sangat apa ya, yang terkenal gitu di KAD, namanya itu Kussmaul respiration. Jadi pola napasnya Kussmaul. Nah, tadi yang gue bilang si natrium sama keton ini berikatan kan. Dia dikemanain? Dia itu dibawa ke ginjal. Ya, jadi ketonnya ikut ke bawah ke ginjal, menyebabkan ketoasiduria atau urinnya ada ketonnya gitulah ya. Nah, kenapa sih sebenarnya tadi gue bilang H2O ini bisa ikut kebuang dalam urin dan nanti jumlahnya ini ya benar yang kebuang itu banyak gitu kan. Padahal kan di tubulus kita ini, di ginjal kita ini bisa reabsorpsi, bisa filtrasi, kenapa masih bisa tetap kebuang gitu. Nah, karena dia berikatan sama benda keton, itu tuh dia meningkatkan osmolaritasnya. Jadi di tubulus itu nanti dia osmolaritasnya tinggi, sehingga yang tadinya ada fungsi reabsorpsi, karena tekanan osmolaritasnya tinggi di tubulus, jadi dia gagal reabsorpsi gitu. Jadi malah airnya ikut masuk lagi ke tubulus, makin banyak yang masuk ke tubulus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi yang gue bilang, H2O-nya kebuang, elektrolitnya juga ikut kebuang gara-gara nggak bisa direabsorpsi. Nah, ini tuh namanya adalah kondisi diuresis osmotik ya guys. Nah, terus kan tadi gue udah jelasin ya, ketonnya ini banyak banget di dalam darah sampai di satu titik NaHCO3-nya ini udah nggak mampu denetralisir. Makanya masuk ke dalam tahapan asidosis. Asidosis ini artinya ya pH-nya asam gitu ya, pH darah kita asam atau pH darah kita menurun kurang dari 7,35. Menyebabkan apa? Menyebabkan dehidrasi dan hyperosmolar state. Tadi gue udah bilang ya, osmolaritasnya itu di pembuluh darah bakal meningkat karena emang saking banyaknya benda keton itu di pembuluh darah. Apa yang terjadi kalau kita osmolaritas meningkat? Sel-sel yang di luar sini airnya bakal ketarik masuk ke pembuluh darah. Ya, ujung-ujungnya apa kalau masuk ke pembuluh darah? Ya ini ikut dikeluarin lewat urin, makanya dia bisa dehidrasi. Tadi kan sel-selnya airnya ketarik masuk, makanya bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Gitu. Oke, kita udah bahas tadi ya triadnya, udah muncul semua tadi hiperglikemi karena ya nggak ada insulinnya buat masukin atau insulinnya dikit gitu. Jadi glukosanya ada di pembuluh darah terus. Kemudian yang kedua ada anion gap, nanti bakal gue jelasin, dan ada ketonemia atau kondisi keton di dalam darah itu meningkat gitu. Nah, anion gap itu adalah selisih antara kation dan anion. Nah, normalnya anion gap ini adalah 12 meg per liter. Rumusnya anion gap ini gampang banget ya, tinggal kation dikurang anion aja. Na dikurang Cl ditambah HCO3. Kenapa si anion gapnya bisa meningkat di KAD? Karena ya HCO3-nya ini loh dipakai buat mengikat, menetralisir benda-benda keton ini. Jadi apa? Ya berkurang HCO3-nya. Apa yang terjadi? HCO3-nya berkurang ya, kalian bayangin aja ya, anion gap normalnya segini, HCO3-nya berkurang jadi segini. Iya, ya anion gap-nya ini ya meningkat gitu. Simpelnya segitu aja. Apa yang terjadi? Iya, asidosis ujung-ujungnya, karena ya udah nggak bisa menetralkan si darahnya lagi gitu, karena si keton ini sifatnya asam. Oke, sudah jelas patofisiologinya, kita masuk ke pengkajian keperawatannya apa aja yang perlu dikaji kalau ada pasien KAD. Yang pertama ya tanda-tanda vital tentu saja. Tekanan darahnya dia menunjukkan tanda-tanda dehidrasi nggak, hipotensi kah, ada GVP-nya turun kah. Kemudian nadinya, nah takikardi kan ini juga respon dari si banyak volume cairan hilang gitu ya, makanya si jantungnya berusaha kerja lebih keras gitu. Ini juga menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ya, takikardi itu. Kemudian ada napas tadi, hiperventilasi karena berusaha ngeluarin CO2 yang banyak, dan napas Kussmaul
Kemudian kulit, adakah mukosanya kering, turgor kulitnya buruk nggak, perlu diperiksa. Dan ada penurunan kesadaran atau enggak. Kemudian yang kedua ada monitoring EKG, apakah ada tanda disritmia. Karena tadi gue bilang saat diuresis osmotik itu yang harusnya elektrolitnya itu bisa direabsorpsi lagi, H2O-nya bisa direabsorpsi lagi, tapi tubulus itu udah nggak mampu, jadi dia ikut kebuang. Apa yang terjadi kalau misalnya elektrolitnya kebuang? Salah satunya potasium ya kebuang. Potasium itu kan berperan untuk sorry, potasium itu kan berperan sangat penting untuk irama jantung menjadi reguler. Kalau misalnya dia menurun, apa yang terjadi? Ya irreguler gitu irama jantungnya. Jadi makanya timbullah kondisi disritmia ini yang perlu dicari apakah ada atau enggak gitu. Kemudian diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul? Yang pertama itu ada resiko hipovolemi atau mungkin hipovolemia. Kalau misalnya memang kliennya sudah menunjukkan data objektifnya tegak 80% ada, ya bisa hipovolemia ya. Karena tadi dehidrasi gue bilang masuk ke hyperosmolar state gitu. Kemudian yang kedua ada resiko ketidakseimbangan elektrolit. Tadi udah gue jelasin, ada diuresis osmotik, namanya elektrolit yang harusnya bisa diabsorpsi, contohnya potasium ikut kebuang. Dan yang ketiga ada defisit pengetahuan tentang manajemen penyakit DM. Nah, kenapa ini bisa tegak juga? Karena emang banyaknya di DM tipe 1 KAD ini, tapi nggak menutup kemungkinan ada di DM tipe 2. Bisa aja dia harusnya sehari injeksi insulin 3 kali gitu ya, dianjurkan injeksi insulin 3 kali, dia skip selama seminggu, ya ujung-ujungnya masuk ke KAD juga, komplikasi juga gitu dia, karena ya tadi hiperglikemi lagi gitu kan. Makanya perlu diberikan penkes gitu, apa sih bahayanya kalau misalnya kita nggak taat pengobatan treatment kita gitu ya ke kliennya. Nah, kemudian ada medical management, ini nice to know biar nggak clueless sama sekali gitu ya, apa saja yang perlu kolaborasi. Yang pertama itu ada rehidrasi, berikan 1 liter normasalin untuk 1 jam pertama, kemudian disusul dengan 200 sampai 500 mili untuk jam berikutnya sampai si volume cairan tubuh itu kembali. Intinya dia udah nggak dehidrasi lagi gitu ya, targetnya itu. Kemudian yang kedua ada diberikan insulin secara IV dengan lambat. Kenapa diberikan dengan lambat? Karena kalau diberikan sekaligus lewat IV, wah bisa hipoglikemi, dan hipoglikemi ini sama bahayanya dengan hiperglikemi gitu. Dan yang ketiga ada koreksi elektrolit, tadi udah gue bilang karena banyak elektrolit yang kebuang, salah satunya potasium. Ini kalau nggak dikoreksi ya tadi disritmia, bukannya pasiennya perbaikan ya tambah perburukan juga ujung-ujungnya. Gitu. Nah, sekian video kali ini, semoga membantu dan see you in the next video.